Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surah pendek yang hampir semua orang Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah dihafalkan menjadikan surah ini sering dibaca ketika mendirikan salat. Namun perlu diketahui ternyata surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena melalui surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang ketauhidan dan juga keesaannya. Lantas apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut 6 keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas mempunyai kandungan yang sangat besar, yaitu setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah itu semua terkandung di dalam isi surah Al-Ikhlas. Di dalam kandungan surah Al-Ikhlas berisi syarat dengan pesan-pesan tentang tauhid. Yang pertama ialah hanya Allah tempat bergantung. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketiga, tidak ada yang setara dengan Allah. Menurut para ulama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali itu sebanding dengan membaca seluruh Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Lantas pertanyaan tersebut membuat para sahabat keberatan. Lalu sahabat pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allahu wahidus somad." Yang maksudnya Rasulullah adalah bacalah surah Al-Ikhlas. Karena dengan membaca surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat dia dapat meresapi keagungan dan keberadaan Allah yang Maha Satu. Tidak ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang gemar membaca surah Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Lantas Rasulullah berkata, tanyalah kepada dia mengapa ia berbuat demikian. Lalu mereka pun bertanya kepadanya dan dia menjawab, karena surah Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahu dia sesungguhnya Allah pun mencintainya. Kemudian yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Diceritakan dalam sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Kemudian orang itu mengamalkan perintah Rasulullah SAW tersebut, dan tak lama pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Kemudian yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Barang siapa yang istiqomah mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari, maka insya Allah bisa menjadi sebab orang itu masuk ke surganya Allah. Abu Hurairah bercerita, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang sedang membaca surah Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah berkata, telah wajib. Dan Abu Hurairah pun bertanya, apanya yang wajib wahai Rasulullah? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, telah wajib baginya masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, ketika surah Al-Ikhlas dibaca dengan dua surat lainnya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, barang siapa yang mau membaca surah Al-Ikhlas bersama dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka bisa menjadi pelindung baginya dengan seizin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Ubah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya tiga surah tersebut, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan bila ketika surat ini dibaca bersamaan dengan seizin Allah, bisa melindungi manusia yang sedang tidur. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca ketiga surah tersebut menjelang sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merebahkan tubuhnya,
dalam arti tidur di tempat tidurnya setiap malam. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniup pada kedua telapak tangan beliau sambil membaca ketiga surah tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari wajah, lalu ke kepala dan tubuh beliau, dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keenam, yaitu menjadi sebab dikabulkannya doa. Semua orang yang hidup di dunia selalu punya keinginan dan cita-cita dan menghajatkannya dalam sebuah doa. Bila doanya ingin segera dikabulkan, maka saat berdoa dahululah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Diceritakan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu tentang hadis keutamaan surah Al-Ikhlas. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa aku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha hak. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Ya Allah, yang bergantung kepada Engkau segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika dia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 6 keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.